Di video kali ini gue akan bahas soal tag di TeePublic. Singkat aja videonya, semoga nggak panjang-panjang banget ya. Tag itu ngasih daya pada mesin pencari pasar di publik. Jadi pemberian tag yang tepat itu adalah kunci untuk menarik perhatian pada desain lo. Jadi gunakanlah tag untuk mendeskripsikan desain lo, tema, materi pelajaran, atau kategori yang sesuai dengan desain lo. Mereka itu nanti yang bisa membantu pelanggan lo untuk menentukan desain lo dan sangat penting untuk penjualan. Tapi hati-hati juga di saat lo memberikan tag, karena mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu soal tag di publik itu cara kerjanya kayak gimana. Dan juga jangan sampai kalian tuh terjebak di tag-tag yang kalian nggak tahu itu tag dari mana. Oke, di sini gue udah di TeePublic ya, gue udah upload desain gue, salah satu desain gue. Jadi di sini gue bakal ngejelasin gimana caranya kalian kasih tag ke desain kalian dengan cara yang tepat ya. Semoga jadi kalian tuh setiap upload desain baru gak terjebak sama desain-desain yang tag-tag yang sebenarnya itu nggak harus ada di situ gitu. Dan juga yang mau gue kasih tahu itu gimana sih sebenarnya tag yang ada di TeePublic ini. Jadi TeePublic ini sebenarnya dari segi website mereka tuh udah punya sistem search engine optimization yang udah bagus banget ya. Soalnya ketimbang sama di website print on demand yang lain, kalau TeePublic ini nggak memaksa kita untuk paham banget soal SEO. Jadi kayak gua kasih contoh nih ya. Ketika lu misalnya masukin judul di sini, judul desain kalian di sini, itu yang bakal nongol itu di sini. Misalnya Byte Me ya, untuk desain yang ini. Oke. Ya uniknya di TeePublic itu dia punya main tag. Main tag itu jadi tag utama. Jadi beda sama POD yang lain. Kalau misalnya yang lain itu nggak ada main tag kayak gini. Main tag ini kalau misalnya kalian isi di sini main tag misalnya gitu kan, dia bakal muncul di sini. Kita nggak pernah masukin kata t-shirt kan di sini. Ini dari TeePublicnya langsung gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin di sini, misalnya funny t-shirt, oke. Terus dia bakal nongol begini nih. Dari sistemnya langsung kasih tulisan t-shirt itu langsung dari mereka gitu. Jadi kita nggak usah masukin tulisan t-shirt untuk spesifik tertentu kan, karena untuk produk mereka memang udah banyak. Jadi udah ada kaos, ada yang lain-lain, ada mug, ada bantal dan segala macam. Jadi untuk spesifik t-shirt begitu mereka pasti nggak akan itu. Itulah uniknya. Terus supporting text itu tag yang bakal ada untuk mendukung main tag kamu. Jadi gini, sebelum kita ketik di sini biasanya udah ada kan tag yang ditampilin di sini. Dan sebenarnya kebanyakan orang kalau ngelihat tag ini pasti ngira kalau ini rekomendasi dari mereka. Tapi sebenarnya nggak gitu. Jadi rekomendasi mereka ini sebenarnya bukan murni dari mereka. Jadi tag-tag yang ada ini yang bisa kita klik ini yang mereka sarankan itu adalah tag-tag yang paling sering dipakai sama desainer-desainer yang udah upload di sini gitu. Jadi artinya bukan dari TeePublicnya, tapi memang dari secara algoritma tag yang sering diupload atau yang dipakai itu ini gitu. Jadi banyak juga yang terjebak, misalnya ada yang iseng dia ketik merch gitu. Ya di sini ada merchandising. Cuman pengalaman gua kalau misalnya gua pakai tag merchandise ini pasti bakal di review sama mereka atau malah langsung di violation gitu. Jadi jangan pernah beranggapan kalau ini memang dari TeePublicnya, tapi ini bukan ini tag yang memang ada yang bikin gitu. Bahkan kita bisa bikin tag sendiri kalau misalnya kebo ireng gitu misalnya ya. Terus kita pasang di sini. Ini besok atau mungkin gua nggak tahu ya,
secepat apa dia langsung ada gitu. Misalnya besoknya kalian ketik ke Boireng itu udah ada di sini pasti. Satu ya, itu tag yang harus dihindarin ya, kayak misalnya merge tadi, atau kalian misalnya iseng ketik official ini ya, pokoknya yang berhubungan dengan sesuatu yang kayak merchandise itu kan dia udah ada perusahaan sendiri yang memang ngurusin soal itu gitu. Kayak misalnya Bravado atau DMCA, mungkin kalian pernah dapat email DMCA takedown atau Bravado gitu. Itu sih ya. Yang jelas supporting text ini bakal ada di sini kan. Di sini. Gitu. Jadi kita dikasih misalnya sampai 15 tag. Jadi kalau lebih ya nggak bisa, maksimal udah 15 tag gitu. Cuman apakah kita harus masukin tag segitu banyak di situ? Harus 15 gitu ya. Beberapa channel tutorial yang print on demand yang bule-bule itu sih memang banyak yang nyaranin untuk kita penuhin tuh kalau bisa udah sampai 15 mentok gitu. Tapi banyak juga yang nggak tahu gini, semakin banyak tag yang kalian pasang itu memang bakal nongol. Misalnya kalian ada konsumen cari misalnya word power nih, terus desain kalian datang ada di situ gitu ya, memang bagus gitu. Cuman gini, tag itu kalau misalnya dia segitu banyak itu tuh dibagi loh, maksudnya. Coba kalau misalnya gua hapus ya, contoh di supporting text ini gue cuman kasih black aja. Dengan tag yang satu ini, satu biji ini, cuma satu ya, bikin kaos gue ini lebih spesifik kalau ini black gitu. Atau misalnya quotes funny ya kan, main tagnya funny, supporting textnya quotes. Gue bakal jadi yang terdepan kalau misalnya ada orang cari yang funny quotes, karena gue nggak ada teks selain itu. Jadi gue memang khusus ya funny quotes gitu. Jadi nggak ada yang lain gitu. Karena kalau misalnya kalian upload desain yang begini gitu, ya nggak ada elemen lain. Kalau misalnya kalian mau pakai cara yang begini, ya nggak masalah. Cuman resikonya desain kalian memang nggak color killer, nggak kemana-mana gitu. Memang khusus kalau orang cari pakai keywordnya funny quotes gitu aja, kalian pasti bakal yang paling di depan, karena kalian nggak ada kandungan lain di dalamnya. Misalnya gini nih analoginya, kalian cari film di website gitu, film itu misalnya kategorinya cuman komedi aja, nggak ada yang lain. Misalnya dia kan ada kebanyakan kategorinya, ada yang komedi, ada yang action. Komedi action sama film yang komedi tok itu, kalau misalnya kalian cari film komedi di search engine-nya gitu, yang pasti nongol pertama itu yang paling pertama itu yang dia komedi aja gitu, nggak ada kandungan action, nggak ada kandungan dramanya gitu. Ya itu sistem kerja tag ya, kalau misalnya kalian mau memang benar-benar khusus gitu untuk di niche tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau banyak nih, oke lah. Kalau misalnya bang, kayaknya gue nggak yakin bang kalau misalnya gue pakai tag yang cuma satu gitu aja, gimana tuh ya, caranya gimana kalau misalnya mau pakai tag yang memang benar-benar dimanfaatin segitu banyak, 15 tag itu harus diisi semua ya. Harus sensitif juga sama desain kalian sendiri. Misalnya gini, ini quotes, terus desainnya apa, misalnya kayak ini vintage kan termasuknya, kalian masukin vintage ya. Terus warnanya apa, misalnya gold, ya gold gitu ya. Oke, misalnya tag ini kan misalnya gini, ini udah funny, ini udah quotes. Kalau misalnya mau dibanyakin lagi ya bisa jadi funny quotes ya kan, elemennya jadi banyak tuh, funny quotes. Bahkan di Redbubble waktu itu pernah Redbubble itu dibom sama tag-tag yang di spam gitu, maksudnya spam tag gitu, yang dipenuhin banget tag itu sama
kata-kata yang diulang-ulang terus, misalnya kayak funny quote gitu, biar desainnya itu yang paling di depan kalau misalnya ada yang cari yang funny quote kayak gitu. Oke, kalau misalnya udah paham mungkin segitu aja. Jadi itu ya pembahasan gue soal tag di TPublic. Semoga kalian paham, dan perlu diingat bahwa ini opini pribadi gue berdasarkan pengalaman gue. Kalau ada yang punya pendapat lain atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk komen di bawah ya. Insya Allah gue bakal balas komenan kalian. Mohon maaf masih banyak kekurangan, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.